Laboratorium Terpadu Unit Laboratorium Fisika Dasar. Saya, Dr. Woode Sukmawati Arsad sebagai Kepala Laboratorium Fisika Dasar. Laboratorium Fisika Dasar sebagai laboratorium pendidikan melaksanakan praktikum fisika dasar bagi mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Universitas Halu Oleo. Pelaksanaan praktikum didukung oleh Pranata Laboratorium dan asisten-asisten yang akan membantu para praktikan. Inilah asisten-asisten kami. Selamat datang di percobaan 1, pengukuran dasar. Tujuan dilakukannya percobaan ini yang pertama, mahasiswa dapat mengenal alat-alat ukur dasar beserta ketelitiannya. Yang kedua, mahasiswa dapat mengenal besaran fisis panjang dan massa, kemudian menggunakannya untuk menghitung besaran-besaran fisis yang lain. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui konsep dasar penentuan kesalahan relatif dari hasil pengukuran. Alat yang digunakan pada percobaan ini yang pertama, mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca, dan benda atau plat. Penggaris atau mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup merupakan contoh alat ukur volume. Setiap alat ukur memiliki ketelitian yang berbeda, sehingga kita harus bisa memilih alat ukur yang sesuai untuk sebuah pengukuran. Pemilihan alat ukur yang kurang tepat akan menyebabkan kesalahan relatif pada hasil pengukuran atau yang biasa disebut dengan KSR. Seperti yang kita ketahui, semakin kecil nilai KSR, maka semakin akurat pula data yang diperoleh. Bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama, rahang geser bawah yang digunakan untuk mengukur diameter luar benda. Yang kedua, rahang geser atas yang digunakan untuk mengukur diameter dalam benda. Yang ketiga, skala utama dalam satuan cm dan dalam satuan inci. Yang keempat, skala nonius. Yang kelima, pengunci yang digunakan untuk menahan benda atau plat. Dan yang terakhir, pemeriksa kedalaman yang digunakan untuk mengukur kedalaman lubang. Cara menghitung hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong yaitu menggunakan rumus berikut, di mana HP hasil pengukuran, SU skala utama, SN skala nonius, dan NST nilai skala terkecil. Selanjutnya, bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Yang pertama ada rangka atau bingkai, yang kedua ada poros tetap atau landasan, yang ketiga ada poros gerak, selanjutnya ada skala nonius, yang terakhir yaitu skala utama. Untuk mengukur hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup dapat menggunakan rumus yang sama pada jangka sorong. Dua plat selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Pengukuran massa dengan 3 plat berbeda dapat menggunakan neraca digital. Demikian prosedur percobaan pengukuran dasar, semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sampai jumpa di percobaan berikutnya.